Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi teman-teman, Bapak Ibu Guru, apa kabar? Kali ini saya akan berbagi untuk pembelajaran jarak jauh menggunakan beberapa aplikasi di Google, yaitu Jamboard, Google Docs, Google Spreadsheet, dan Google Slide. Oke. Sebelumnya jangan lupa teman-teman yang belum subscribe YouTube channel ini dan klik lonceng notifikasinya supaya ketika ada updatean terbaru teman-teman, Bapak Ibu Guru bisa mendapatkan informasi terbarunya. Terima kasih ya. Oke, kita lanjutkan. Seperti biasa, saya menganjurkan kita mulai dari Google Mail dulu ya, atau Gmail. Kemudian kita klik ini dan pilih Jamboard. Jadi yang pertama kita buka dan akan saya berikan tutorialnya adalah Jamboard. Oke. Jamboard ini apakah bisa dibuka di handphone? Bisa. Jika kita menggunakan handphone, maka harus diinstal Jamboard-nya. Ya, jadi bisa di Play Store. Jadi Google Docs maupun Spreadsheet dan Google Slide itu masing-masing harus dibuka di aplikasinya. Jadi masuk ke Play Store, kita cari di situ ya. Kalau mau pakai Jamboard berarti cari Jamboard lalu diinstal sampai selesai. Docs juga sama, Docs dokumen, Google Dokumen atau Google Spreadsheet atau Google Slide. Itu yang nanti akan saya coba berbagi cara penggunaannya. Oke. Sekarang kita di Google Jamboard. Ketika kita klik Google Jamboard, maka di sini masih kosong, artinya kita harus membuat ruang pembelajarannya. Maka kita klik di sini New Jam. Ya. Kita klik, kemudian dia akan muncul. Nah, di sini ada Untitled Jam. Oke. Dari sini kita bisa membuat pembelajaran yang cukup menarik kepada siswa. Kita klik saja di sini judulnya. Judulnya misalkan penggolongan hewan berdasarkan makanannya. Kemudian kita jelaskan kepada siswa, baik itu bisa melalui Google Meet atau bisa melalui Google Classroom atau bisa menggunakan media lainnya, ya WhatsApp misalkan, WhatsApp Group. Kita klik di sini, ya, pengantarnya, apa yang harus siswa lakukan. Kemudian kita mencontohkan satu, kita bagi menjadi dua, ya. Kita meminta siswa untuk mengisi di sini di satu kolom. Kita kasih contoh, misalkan di sini kita klik. Oh ya, sebelum masuk ke situ saya jelaskan dulu icon-iconnya. Ini ada pen. Pen ini bisa menggunakan berganti warna ya. Kalau kita menggunakan pen, tebalnya seperti ini. Kalau kita menggunakan marker, itu lebih tebal. Kalau kita menggunakan ini marker, highlighter, ini dia tebal seperti stabilo, miring. Atau menggunakan kuas, ini brush ya. Nah, ini beda lagi. Ketika numpuk pun dia akan seperti ini, berbeda. Kemudian ada erase, ini untuk menghapus ya. Ini kalau ini penuh maka sangat capek ya, kita ngapus satu-satu seperti itu ya. Kita bisa langsung clear frame. Oke. Kemudian ini select ini untuk menggeser-geser. Nanti ketika di sini ada medianya, misalkan gambar di sini, nanti bisa kita pindah-pindahkan menggunakan select. Kemudian sticky note ini untuk menambahkan tulisan. Jadi misalkan tulisannya hewan karnivora.
Carnivore. Kita bisa klik di sini save. Nah, ini bisa kita ganti warnanya ya. Seperti ini warnanya, atau tidak pada warna juga bisa. Oke. Di sini hewan karnivora. Kemudian di sini ada image ya. Ini namanya image, add image. Ada beberapa cara. Yang pertama adalah upload. Di sini ada klik select file from your device. Kalau kita klik ini, maka dia akan masuk ke dalam hard disk komputer, di mana kita bisa mencari gambar di mana gambar itu kita simpan, entah itu di dokumen atau di pictures ya. Nanti tinggal kita input saja. Kemudian klik select. Atau kita bisa menggunakan Google Image Search ya. Jadi misalkan di sini kita tadi ini adalah hewan apa di sini? Kita coba cek dulu karnivora. Misalkan di sini hewan karnivora, saya masukkan contohnya ke siswa itu singa. Maka kita tinggal search atau di enter, kita pilih salah satu. Nah, di sini ada singa. Kemudian tinggal klik select. Nanti di sini ini fungsi dari si select ini untuk menggeser-geser. Ini kita kecilkan, bisa diperbesar juga bahkan bisa. Ini segini saja. Kemudian bagaimana dengan Google Drive? Google Drive adalah di sini jika kita menyimpan dalam Google Drive kita, jadi kita gambarnya bisa kita input di sini. Kemudian recent, nah ini share with me macam-macam. Ada juga fotos. Nah, fotos ini yang ada di sini juga sama seperti upload ya. Kita sudah ambil gambar satu. Kalau ini laser, jadi cuman hanya ngikut saja ya. Jadi supaya lebih mempercantik lah. Oke, ini petunjuk kita. Kita kasih di sini sticky note hewan karnivora. Di sini keterangannya tuliskan penggolongan hewan dan nama kalian. Seperti ini, kita save. Terus ini kita taruh di sini. Tuliskan penggolongan hewan dan nama kalian. Lalu kita bagi. Kita jelaskan bahwa dalam satu slide ini hanya boleh 2 siswa. Oke, ini saja dulu. Kemudian bagaimana cara kita menginformasikan ke siswa untuk mengisi ini. Jadi nanti kita harapkan siswa langsung dapat mengisi di sini. Ini bisa kita klik share ya. Saya menyarankan kita menggunakan ini. Kenapa tidak menggunakan ini? Karena kalau siswa kita satu kelas 40 orang misalkan, kemudian kita mengajar 8 kelas ya, berarti kan ya tidak 8 kelas sih. Kalau ngajar IPA misalkan seminggu 4 kelas lah, jadi jumlahnya 24 jam ya. 4 kelas berarti 4 kali 40 udah 160 siswa harus kita upload di sini satu-satu, kita ketikkan namanya. Itu nggak efektif. Lebih baik kita gunakan get link. Nah, ini ada restricted. Ini artinya hanya orang-orang yang kita add aja yang bisa masuk. Kita ganti di sini jadi anyone with the link. Kemudian ininya diganti, kalau viewer ini artinya dia cuma sebagai ketika buka dapat link dia cuma bisa lihat. Kita ganti jadi editor. Jadi ketika dia dapat link, dia buka, dia bisa mengedit. Kemudian kita copy link. Kalau sudah done, ya, ini bisa kita edit. Kita berikan kepada siswa. Contoh misalkan siswa tersebut sudah mendapatkan linknya, ya, ini dia mendapatkan link, lalu dia pastekan di sini. Kemudian, nah di sini muncul ada koala, gambar koala, artinya ada satu orang yang sedang akses ke sini. Cuman kekurangannya kita tidak tahu siapa yang masuk. Nah, supaya kita tahu, makanya kita instruksikan untuk menuliskan nama. Misalkan di sini, ini ya, namanya dia ingin menyebutkan hewan herbivora. Di sini dia ketik hewan herbivora. Dia simpan. Oke, ini digeser ke sini sama dia. Nah,
di sini muncul di akun gurunya. Jadi pada saat siswa mengerjakan ini, otomatis di sini juga akan mengisi. Nah, kemudian dia mencari gambar lewat add image. Gambarnya misalkan di sini dia ganti aja, misalkan omnivora ya. Omnivora, dia ganti di sini misalkan ayam. Ya, search enter, dia pilih ayam yang menurut dia bagus. Ya, di select. Kemudian nah muncul di sini ya, muncul secara bersamaan. Ini diedit, kemudian ditambahkan kembali sticky note, namanya adalah indah misalkan. Simpan. Lalu digeser, kalaupun numpuk digeser saja ya, supaya nah ini seperti ini, jadi namanya indah. Nah, bagaimana kalau siswanya ada 40 sedangkan di sini hanya 2? Kita bisa menggunakan tanda panah ini ya. Tanda panah ini bisa kita suruh jelaskan pada siswa untuk membuat frame baru. Jadi di sini bisa kita klik di sini frame baru ya, di sini frame baru. Kemudian bisa juga dari handphone ya, dari handphone dia menginput. Ini kita bagi lagi ya, dari handphone dia akan, atau kita buat saja langsung beberapa, lalu kita bagi 2 masing-masing ya. Di sini juga kita bagi 2, nanti siswa tinggal mengisi di bagiannya. Misalkan untuk ada siswa ketiga, dia ingin memasukkan gambar beruang ya, dia cari beruang ya. Nah, ternyata dia lebih ingin mengambil gambar yang ini, terus dia pilih, dia taruh di sini. Kemudian dia tulis di sini, sticky note-nya adalah hewan karnivora, simpan. Kemudian untuk membedakan, dia di sini tulis namanya Sinta misalnya, simpan. Oke, ditaruh di sini. Nah, dari sini kita bisa melakukan penilaian. Ternyata si Sinta dia aktif mengerjakan, tapi ternyata jenis penggolongannya salah. Seharusnya ini adalah omnivora. Maka kita bisa memberikan langsung di buku penilaian kita untuk dicatat berapa nilai si Sinta. Nah, jika menggunakan handphone, oke, anggap si siswa dia mau menggunakan handphone, dia mendapat dari link dari grup ya. Ini contohnya saya masuk melalui handphone, maka di sini akan muncul kembali. Nah, Anonymous Oka muncul. Nah, dia masuk berarti dia ingin mengisi. Dia mengisi di slide kedua, dia ingin masukkan sticky note herbivora. Kemudian dia add note-nya, dia geser ke atas. Kemudian dia cari gambarnya, misalkan sapi. Di sini dia kasih gambar sapi ya. Lalu ditulis namanya Dedi misalkan. Kemudian dia geser ke bawah. Nah, ini menggunakan handphone, jadi dia bisa siswa bisa menggunakan laptop atau komputer, PC, juga bisa menggunakan nah ini bisa menggunakan handphone ya, seperti ini seterusnya. Dan nanti ketika sudah selesai, kita sebagai guru sudah selesai, kita bisa merangkum ini semua dengan cara apa? Kita save, bisa kita download sebagai PDF. Jadi kalau kita klik ini ya, jadi
ini kita jadikan PDF. Nah, ini jadi PDF. Nah, nanti tampilannya seperti ini, ada 4 halaman. Ini halaman pertama, halaman kedua, dan seterusnya. Atau bisa juga kita gunakan sebagai frame as image, jadi gambar, ya, seperti itu. Oke, ini untuk Google Jamboard. Sekarang kita gunakan Google Docs. Nah, untuk Google Docs sama, kita mulai dari plus ini, artinya blank, jadi belum apa-apa. Kemudian kita beri nama di sini, misalkan menyambung pantun. Kemudian kita berikan keterangan di sini. Ini adalah perintahnya, silakan Ananda lanjutkan atau sambung pantun berikut. Pantun berikutnya diberikan, soalnya diberikan oleh guru, misalkan anak angsa berenang di air. Ini adalah soal dari guru. Kemudian sama, kita klik share, kita get link, ini kita ganti anyone.link. Ini kita ganti jadi editor dan copy link. Kita share. Oke. Nah, ini contohnya siswa sudah mendapat, misalkan, nah, dia dapat langsung di sini ada pemberitahuan animals bluefish, artinya dia masuk. Nah, si anak mengetik. Seperti ini ya, misalkan induk bebek menghampirinya. Kemudian dari handphone juga bisa. Ya, dia nanti akan masuk di sini juga. Saya contohkan ini adalah yang dari handphone ya. Maka di sini nanti muncul yang baru. Ya, oh ya, dikasih tahu misalkan di sini ditulis namanya adalah Indah, artinya si Indah yang membuat yang pertama. Kemudian yang kedua misalkan Dedi. Kemudian sambungannya adalah dia menuliskan seperti ini. Ini misalkan Rudy. Nah, jadi di sini langsung muncul namanya secara otomatis. Misalkan anak berikutnya diperintahkan oleh guru, sebutkan bait pertama ini pantun jenis apa. Misalkan pantunnya jenis, oh ini adalah pantun jenaka misalkan. Yang nulis adalah Selfie. Seperti itu. Nah, ini adalah penggunaan Google Doc. Sedangkan kalau Google Sheet ini pun sama ya, start new, terus kemudian di sini untitled spreadsheet. Oke. Nah, di sini kita ganti namanya menjadi misalkan data penjualan. Nah, ini bisa kita kelompokkan ya, ada 4 anak misalkan di sini ditulis anak-anak diminta membuat data penjualan hari penjualan mingguan. Nah, misalkan di sini datanya dimasukkan anak pertama, anak kedua ya. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga dan keempat dalam satu kelompok. Mereka suruh mengisi ya, lalu kemudian jangan lupa sebelum siswa itu mengisi kita share
sama get link. Ini kita ganti restricted jadi anyone with the link. Ini kita ganti jadi editor, di copy, share di grup WA group atau di Google Classroom atau di media lainnya, lalu done dan ya. Nah, nanti di sini juga sama seperti yang tadi, dia akan mulai mengisi di sini. Ya, endingnya apa? Misalkan bisa kita minta dia untuk menggambar chart atau grafik dari situ. Yang terakhir adalah slide. Nah, ini slide bisa sama seperti blank awalnya. Kemudian di sini misalkan kita kasih judul business plan, ya. Jadi siswa diharap mengisi business plan, dibuat satu kelompok, ya. Kita buatkan beberapa business plan, kemudian mereka berkolaborasi di sini. Kita share, jangan lupa get link. Ini kita ganti anyone, can with link. Di sini jadi editor dan kita copy dan akhirnya kita share, kita klik done. Nah, jadi siswa akan, misalkan kita bagi 4, cukup 4 slide saja. Misalkan anak-anak membuat 4 slide, masing-masing membuat dalam satu slide, kalian bagi-bagi. Misalkan si A slide 1, si B slide 2 dan seterusnya. Nah, nanti dia akan buat di sini, masing-masing udah tahu, oh saya slide 1, saya mau ngapain di sini, saya buat apa di sini. Nah, nanti dia akan isi dan akhirnya kita tinggal nilai. Baik, begitu saja untuk 4 aplikasi dari Google sebagai media pembelajaran. Saya yakin teman-teman bisa berkreasi lebih baik daripada ini dan bisa mengembangkan lebih bagus lagi. Dan tentu saja dengan cara ini bisa membuat semangat siswa untuk saling berkolaborasi dan mengetik, ya, di dalam Google ini. Jadi mereka bisa saling berinteraksi di situ, ya. Tapi ingat, tetap perlu kita pantau dan perlu kita berikan arahan apa yang harus mereka kerjakan. Itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk subscribe dan klik loncengnya bagi yang belum. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.